Oke Pak Irjen, terkait yang lagi viral nih antara Rasman dan Pak Hotman yang kemarin sidang ricuh gitu kan, melihatnya seperti apa sih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi gini ya rekan-rekan media ya, kalau melihat peristiwa kemarin di persidangan, saya secara pribadi ya sangat menyayangkan itu terjadi ya. Harusnya kita sesama penegak hukum saling menghormati ya. Kalau namanya arena persidangan itu wajib dihormati ya. Apapun mekanisme yang terjadi di sana ya. Di sana kan adu argumentasi bukan adu kekuatan. Nah, ini yang sangat saya sayangkan. Walaupun saya jujur saya adalah termasuk kuasa hukumnya loh ya. Tapi memang saya tidak mau hadir di persidangan ya. Cukup saya sebagai mentor dan supervisor. Ini hati-hati loh ya. Dengan melakukan tindakan ini itu disebutkan itu contempt of court ya. Waktu pelecehan juga di hadapan pengadilan, memperkeruh keadaan di pengadilan, membuat kegaduhan di pengadilan, akibatnya menjatuhkan marwah dan martabat daripada pengadilan itu sendiri. Sedangkan hukum akhir daripada permasalahan itu kan ada di pengadilan. Kekuatan tertinggi yang memutuskan itu ada di tangan hakim. Makanya di pengadilan itu kan nggak ada gambar presiden dan wakil presiden, itu nggak ada. Berarti ya hakim itu hanya bertanggung jawab kepada yang maha kuasa. Makanya berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dia selalu berlandaskan sana. Nah kita-kita ini yang datang ke sana, baik itu kita sebagai pelapor atau sebagai terdakwa atau sebagai saksi, siapapun kita yang ada di sana, wajib hukumnya untuk menghormati sidang pengadilan tersebut. Kalau ada hal-hal yang kurang konstruktif atau kurang berkenaan dengan pokok permasalahan, ya kan kita bisa adu argumentasi, bisa menyampaikan, bisa komplain, atau bisa memberikan pendapat hukum. Bukan dengan cara gebrak-gebrak meja, bukan dengan cara naik meja. Ini kan sudah tidak menghormati lagi hakim. Ya untung aja saya secara pribadi juga ya terima kasih ya Hotman Paris tidak melakukan gerakan apapun pada saat didatengin ya. Saya tahu lah Hotman duduk di situ tuh, kalau feeling saya mengatakan kapan kau pukul saya. Kalau kau pukul saya ya udah kena pidana udah, makin telak. Tapi ini terlepas dari semuanya harusnya tidak perlu terjadi bagi kita sebagai punggawa-punggawa hukum lah, yang mengerti hukum, memainkan hukum dan melaksanakan hukum itu sendiri. Kira-kira gitu ya. Nah, tapi melihat apa yang di putusan hakim ya kan, kabarnya sebelumnya memang sidangnya terbuka begitu dengan saksinya Hotman ini justru di sepakat untuk tertutup. Ini seperti apa nih melihatnya? Ya, ini yang saya katakan tadi ya. Dalam keterangan saya juga seperti itu. Terlepas media, terlepas netizen untuk mencermati, mendengarkan ataupun menilai apa yang disampaikan ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengajari hakim dari sini, tapi sebaiknya untuk mengurangi, meminimais gejolak yang timbul. Karena ini kan masalah personal, masalah harga diri masalahnya nih. Rasman kan di situ kan berbicara tentang masalah harga diri karena dikatakan dia dicemarkan sebagai seorang advokat terhadap Hotman Paris. Gitu. Nah, Rasman kan pengen membuktikan semuanya di dalam azam pembuktian ini. Dan seharusnya menurut hemat saya, kenapa tidak sebelum di persidangan atau sehari sebelum di persidangan disampaikan kepada terdakwa dan tim kuasa hukumnya bahwa ini sidang akan tertutup. Karena materi pembuktian ini ada yang spesialis ataupun yang tidak boleh dipublikasikan. Nah, sebenarnya kalau seandainya kita berbicara tentang masalah ini bisa saja kan cukup hakim yang melihat, ditunjukkan aja melalui CAT-nya itu. Iya, buktinya bahwa ini kan hakim kan melihat semua, tidak perlu harus melalui layar. Nah, dengan demikian diketahui bahwa peristiwa seperti ini. Nah, seharusnya menurut hemat saya ya sampaikan lebih dulu kepada terdakwa dengan tim kuasa hukumnya, sehingga pada saat di ajang
pengadilan itu sedang berlangsung, tiba-tiba diberikan suatu keputusan. Yang menurut hemat saya, ini pasti akan mengkebiri apa yang akan disampaikan oleh pihak Rasman. Inilah mungkin awal mula terjadinya kekisruhan itu, awal mula terjadinya gejolak emosional daripada Rasman beserta dengan tim kuasa hukumnya. Yang mana jauh-jauh sebelum persidangan pun saya lihat ya Rasman sudah bergejolak tingkat emosionalnya terhadap si Hotman Paris itu sendiri. Nah, pencetusnya di situ. Akhirnya terjadilah peristiwa itu. Peristiwa yang justru mencoreng keberadaan marwah martabat daripada pengadilan yang sedang berlangsung. Kira-kira gitu ya. Bang, ini kan dia minta hakim diganti. Gimana tanggapannya? Ya nggak bisa. Minta hakim diganti itu kan ya permintaan daripada sah-sah saja. Tapi kan yang punya kewenangan itu kan hakim pengadilan negeri, pengadilan menyidangkan. Tergantung ketua pengadilannya. Seandainya pengadilan kita emang siapa yang nentuin ya, kami yang nentuin. Kalau dikatakan bahwa tetap sidang bahwa hakim yang mengawal itu tetap itu ya sah saja secara hukum. Jadi tidak ada yang bisa intervensi daripada pengadilan itu sendiri. Jadi siapapun karena tidak suka ganti hakim yang nggak bisa. Hakim mempunyai kekuatan hak prerogatif, bukan diatur oleh orang siapapun itu. Jadi saya luruskan masalahnya gitu ya. Kira-kira gitu ya. Jenderal, tadi kan Jenderal sebut juga menjadi salah satu tim dari kuasa hukumnya gitu, walaupun hanya mentor atau monitor lah gitu. Ini sudah ada pembicaraan belum sih di internal gitu? Sebenarnya sudah ya. Makanya saya sayangkan, tapi tidak ada pembicaraan ke arah terjadinya peristiwa seperti ini. Nah, kalau seandainya pembicaraan itu berbicara di domain ajang pembuktian itu, kan sekarang kan pengen membuktikan bahwa dugaan pencemaran nama baik itu tidak kena. Makanya dikatakan mau disampaikan ini loh, Iklim Marin di samping Rasman menyampaikan keluh kesahnya tentang pokok permasalahan itu. Dia sebagai kuasa hukum menyampaikan apa yang disampaikan oleh Iklim Marin. Dan itu dilindungi oleh undang-undang advokat. Itu salahnya Rasman di mana? Kecuali kalau Rasman itu menganalisis apa yang disampaikan ini, kemudian dia berpendapat sendiri sehingga menimbulkan pencemaran nama baik atau lain ceritanya. Tapi ini kan utuh yang disampaikan oleh Iklim kepada Rasman. Rasman meneruskan sebagai kuasa hukum. Nah, secara etika salahnya di mana dia? Kan nggak ada salahnya. Ya percuma dong jadi jadi kuasa hukumnya kalau dia tidak bisa berpendapat. Kan sudah diberikan hak untuk berpendapat oleh kliennya pada saat itu. Ya. Ini kira-kira, tapi ya ini juga bukan berarti peristiwa itu bisa harus terjadi. Ini juga harus bisa ngerem diri. Ya, sangat saya sayangkan juga pada Dinda saya Rasman ini terpancing emosionalnya. Terpancing lagi Firdaus lagi makin ricu. Akibatnya ya itu tadi nilai kepengacaraan itu jadi dangkal dan rendah. Banyak yang mengecam. Sudah melanggar juga etika profesi. Etika profesi kepengacaraan sudah dilanggar. Dan juga kita takutnya ya mudah-mudahan berjalan dengan baik. Ya, jangan sampai menyambar ke masalah perbuatan tindak pidana. Jangan sampai terjadi ke sana lah ya. Ini saling kita mengerti, mengetahui, memahami ini supaya semua berjalan nanti untuk minggu depan tanggal 20 nggak salah ya. Akan berjalan sebagaimana mestinya. Biarlah hukum ditegakkan, ya sama-sama kita menghormatinya. Kalaupun nanti tidak setuju ya naik banding aja. Enggak juga ya kasasi. Kan ada jalur hukumnya. Seperti itu kira-kira ya. Katanya tindakan kemarin banyak dikecam juga kan karena bukan mencerminkan tanda profesi sebagai pengacara. Gimana Pak Irjen melihatnya? Ya pastilah. Ya saya juga sependapat. Kan dari awal saya katakan bahwa itu bukan suatu domain tindak etika daripada seorang pengacara. Kan nggak ada diatur dalam etika kepengacaraan kayak gitu. Ya menurut saya salah, nggak benar. Ya kalau saya bilang nggak benar aja gitu loh. Seharusnya tidak perlu terjadi. Katakan bahwa tidak sesuai dengan apa alam pikirnya, tapi jangan sampai melakukan tindakan-tindakan brutal seperti itu. Nah, kalau sudah di pengadilan dilakukan kayak gitu, terus kalau di luar gimana nanti? Kan lebih parah lagi. Nah, ini makanya kita masuk ke arena sana dengan kepala dingin, ya. Hati yang tenang.
kalaupun tidak sesuai dengan apa yang di dalam hati kita, jangan terpancing emosional. Tunjukkan intelektualitas kita, bahwa kita masih mempunyai kadar intelek yang baik. Jangan tunjukkan tindakan barbar. Orang akan menilai nanti kadar daripada ilmu kita. Oh, cuma segitu kamu, kira-kira gitu ya. Jenderal, tapi baik Hotman maupun Rasman ini bisa dikenakan sanksi nggak sih, mungkin dari organisasi atau dari mana gitu? Tergantung ya. Nah, sekarang masalah Hotman dikenakan sanksi organisasi dari mana? Dalam hal apa? Tapi kalau peristiwa kemarin, ya ini justru nyamber Rasman dengan Firdaus. Gitu. Karena itu kan faktanya tadi pengadilan terjadi peristiwa itu. Nah, masalah sanksi itu nanti serahkan aja kepada organisasi lah. Saya tidak punya domain di situ. Ya mudah-mudahan diberikan peringatan lah ya, bahwa tidak layak, tidak pantas melakukan itu ya. Di pengadilan boleh kita berdebat keras-keras dengan ucapan, tapi tidak boleh dibarengi dengan perbuatan. Perbuatan di arena pengadilan gebrak-gebrak meja itu nggak pantas. Itu bukan kita seorang pengacara yang baik. Ya. Makanya kita pengacara juga sok-sok jagoan juga kita. Dimanapun berada tetap hormati pengadilan. Ingat, hakim mempunyai hak prerogatif untuk mengusir siapapun yang berada di arena pengadilan yang membuat gaduh suasana, yang membuat tidak tenang perjalanan daripada persidangan. Kalau menurut hemat daripada hakim bahwa ini kamu bukannya bagus merusak persidangan, diperintahkan keluar itu. Dia punya hak loh tuh. Silakan aja mau ngotot silakan, tapi suruh keluar. Tugas keamanan pengadilan, Pamdalnya akan menarik orang bersangkutan untuk keluar dari arena persidangan. Itu ada hak daripada hakim ya, kira gitu. Bang, ini kan Pak Jenderal, ini kan Hotman Paris juga minta agar MA itu mencabut izin beracara Bang Firdaus lah, serta meminta tolong kepada Pak Oto ini untuk memberikan sanksi terkait menginjak-injak itu di pengadilan gitu. Seperti apa sih melihatnya? Ya, kapasitas Pak Oto untuk menindak tegas itu dalam hal apa? Nah mungkin kurang inilah mungkin dilihatnya. Tapi kalau dari organisasi mungkin, tapi kalau dari kementerian apa? Kan nggak ada relevansinya. Nah ini yang harus kecuali kalau dia di bawah pradinya Oto, yang mungkin dia sebagai ketua pradinya Oto Hasibuan mungkin bisa ngambil langkah teguran, menindak ataupun mencabut lisensinya. Tapi kapasitasnya sebagai Menko yang enggak dong. Kan harus kita bisa bedakan gitu ya. Dia kapasitas sebagai apa? Kalau kapasitas sebagai ketua pradi, kan ada beberapa pradi nih, ya, pradinya Oto Hasibuan, pradinya Lut MP, kan ada pradi bersatu. Nah, kalau menurut hematnya dia di bawah naungan organisasinya, ya mungkin bisa ya. Nanti tentu anggota tim pradi akan menggodok permasalahan ini, memanggil yang bersangkutan untuk minta pertanggungjawaban. Dan memang seharusnya organisasi ini harus betul-betul efektif untuk menilai, mencermati keberadaan daripada pengacaranya supaya jangan sampai suka-suka gitu loh. Pengacara juga harus diawasi juga, jangan suka-sukanya aja. Pengacara juga nggak kebal hukum, jangan gara-gara mentang-mentang dilindungi undang-undang advokat terus suka-sukanya, nggak bisa juga gitu loh. Harus ada etika gitu loh, gitu kira-kira ya. Tapi setujukah dengan pernyataan Bang Hotman kalau ini merupakan tragedi terburuk selama mungkin persidangan yang terjadi? Saya nggak mengatakan selama hukum berjalan ini tragedi terburuk. Saya nggak mau ngomong seperti itulah. Tapi yang saya sampaikan ini tragedi yang tidak perlu terjadi. Jangan kita bawa sebagai ter itu berarti yang paling terburuk, yang paling hancur-hancuran lah, kan gitu. Saya nggak mau menyampaikan seperti itu. Tapi ini tragedi yang tidak perlu terjadi di persidangan model apapun. Karena etika daripada persidangan itu ada. Ketentuan di persidangan sudah dibacakan terlebih dahulu sebelum persidangan dimulai. Bahwa tertib, jangan melakukan perbuatan ini, jangan, kan ada kriterianya itu. Nah salah satu item itu dilanggar ya, wajib untuk diberikan sanksi, dikeluarkan dari persidangan. Nah, kira-kira gitu ya. Pesannya mungkin buat Bang Hotman sama Bang Rasman seperti apa sih? Memang ini semuanya teman-teman saya semua ya. Pak Hotman juga ya teman juga, ya Rasman adik saya juga, semua yang tim kuasa hukumnya juga adik-adik saya juga, ya, saya juga ada di sana. Tapi marilah sama-sama kita berpikir jernih,
kita tunjukkan kepada publik bahwa kita sebagai pengacara senior mempunyai rasa kepedulian terhadap hukum itu sendiri. Jadi jangan kita menunjukkan siapa kita, tapi kita tunjukkanlah bagaimana kita menyelesaikan hukum itu, mengayomi orang yang sedang kita lindungi. Jangan tunjukkan siapa kita, jagonya kita. Nggak ada yang jago. Di atas langit masih ada langit. Untuk itu ya sudahlah. Sesama kita pengacara, jangan saling bersinggungan, jangan saling menyudutkan, jangan saling kita menyakiti lah. Ya. Karena kita punya domain, suatu ketika akan ketemu loh. Pada saat acara ataupun dalam suatu persidangan tertentu, kadang-kadang kita jadi teman. Pada suatu saat ketika ya jadi lawan. Tapi kan sama-sama teman semuanya. Pada saat di persidangan, ayo kita memperjuangkan hak-hak daripada klien kita. Setelah keluar dari area persidangan, kita berteman gitu. Jangan dibawa ke pribadi lah gitu. Nah, itu juga nggak layak, nggak pantas juga gitu loh ya. Seperti apa yang saya lakukan, nggak saya kepada orang-orang tertentu. Contoh aja, nggak kok jauh-jauh. Bagaimana dulu Rasman sama saya? Tapi kan dia adik saya. Saya anggap adik saya anggap junior saya, sudahlah. Nyata saya berteman lah. Saya dekat kok sama dia. Saya sering berkomunikasi. Nah, kenapa tidak kita lakukan hal kayak gitu? Nggak perlu kita membenci orang ya. Kita boleh berperang tentang profesi, tentang penegakan hukum, tapi tidak boleh membenci orangnya. Kira-kira gitu ya. Oke. Ada lagi? Cukup. Saya